Perkenalkan, nama saya John Kitristianturi. Saya lahir di Bali tanggal 5 September tahun 2000. Sekarang saya sibuk sebagai mahasiswa sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Del. Selama saya mahasiswa, saya pernah mengikuti berbagai kegiatan di bidang akademik maupun non-akademik. Di antaranya, saya pernah menjadi anggota Divisi Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Elektro, pernah menjadi panitia matrikulasi untuk penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Del, pernah mengikuti student leadership program sebagai abang asuh, pernah sebagai teaching assistant atau pengajar mata kuliah Madas 2 dan teaching assistant atau pengajar programming 2 untuk menggunakan bahasa Python. Pernah menjadi panitia Del Land Follower Robotic Competition, pernah juga mengikuti kompetisi PKM di bidang karsa cipta hingga tahap pendanaan. Pernah juga ikut penelitian dosen untuk menyusun atau membuat buku soal-soal matematika diskrit. Saya juga aktif dalam kegiatan DSC Google Institut Teknologi Del sebagai leader divisi konten kreator desain. Adapun motivasi saya bergabung dengan IC Star Hackathon 2021 yaitu saya sangat tertarik dengan update teknologi di bidang IT dan teknik. Oleh sebab itu, IC Star Hackathon 2021 adalah hal yang menarik buat saya. Karena pada IC Star Hackathon 2021 diadakan kompetisi teknologi RPA. Program IC Star Hackathon 2021 ini sangat keren karena terdapat program pelatihan, kompetisi, sekaligus perekrutan bagi lulusan teknik, IT, dan sains. Tidak berhenti hanya di situ, banyak lagi benefit yang diberikan IC Star Hackathon 2021, seperti hadiah uang tunai untuk pemenang kompetisi, jaminan kerja, sertifikat UiPath, dan training gratis. RPA adalah teknologi yang sangat dibutuhkan pada zaman saat ini, karena teknologi ini mampu membantu manusia dalam mengotomatisasi pekerjaan manual yang bersifat berulang atau monoton. Di Institut Teknologi Del, khususnya Prodi Teknik Elektro, banyak ilmu yang sudah saya pelajari berhubungan dengan RPA, mulai dari bahasa C, bahasa Python, algoritma struktur data, artificial intelligence, dan lain-lain. Saya sangat berharap dapat menerapkan ilmu yang didapat dari kuliah dengan praktik yang ada di IC Star Hackathon, di mana saya bisa menciptakan kreativitas baru dengan RPA ini untuk membantu manusia lebih efisien lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Saya sebelumnya sudah pernah belajar mandiri mengenai RPA Developer Foundation melalui situs web Akademi UiPath. Selama saya belajar, saya sadar begitu banyak keunggulan yang ditawarkan RPA kepada penggunanya. Saya yakin RPA solusi paling tepat untuk otomasi kegiatan manusia di dalam komputer dengan kecepatan dan akurasi hingga 100%. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan tools untuk menerapkan RPA. Ada banyak tools untuk penerapan RPA ini, namun saya akan hanya menggunakan tools UiPath. Oke, saya buka UiPath-nya. Kemudian klik home, saya klik proses. Saya akan buat proses yang bernama percobaan 1. Kemudian saya akan deskripsinya percobaan juga. Saya buat percobaan 1. Kemudian saya create. Pada kesempatan kali ini saya juga menggunakan browser Internet Explorer untuk mengambil data dari website yang akan dihubungkan pada robot. Oke, saya buka website eba.com. Saya akan mengambil data mengenai barang Samsung. Oke, Samsung. Oke. Pada UiPath, saya akan mengklik atas scraping. Oke. Data yang akan saya ambil yaitu nama barang, harga, dan juga URL dari mana data tersebut saya ambil. Kemudian saya akan klik next di sini pada extract wizard. Oke, karena seperti ini tidak bisa, saya akan ulangi prosesnya. Kemudian saya perkecil tampilan daripada layar. Oke, seperti ini. Saya klik next. Belum bisa, saya akan perkecil lagi. Saya klik next. Belum bisa. Oke, saya klik next. Belum bisa.
Oke, sudah bisa seperti ini tampilannya. Saya akan klik sekali menggunakan mouse, terus saya tahu cepat. Kemudian untuk nama barang kedua saya akan klik X dulu, kemudian saya arahkan pada nama barang kedua. Kemudian kolomnya saya beri nama barang. Untuk kolom kedua saya akan beri nama URL. Saya centang juga ekstrak URL-nya, kemudian saya klik next. Pada preview data sudah terlihat kolom nama barang dan URL. Ini dia nama barang dan URL. Oke, pada maximum number of result saya akan buat hanya 100 data saya ambil, atau bisa saja 150. Jika ingin mengambil semua data dari website, ketikkan 0 pada maximum number. Kemudian klik extract correlated data untuk membuat kolom harga. Saya klik. Kali ini saya akan mengklik harga pada barang. Ini dia. Kemudian saya klik next lagi untuk harga kedua. Oke, proses sudah direkam. Nama kolom dari harga yang saya akan buat namanya harga. Kemudian saya klik next. Terlihat pada preview data sudah ada kolom nama barang dan nama URL. Ini URL, dan ada juga kolom harga. Ini dia. Setelah itu saya klik finish. Karena jika robot hanya menemukan 100 data aja pada halaman website ini, maka perlu robot melanjutkan ke halaman berikutnya, sehingga kita harus membuat prosesnya. Untuk itu diklik yes. Tunggu sebentar. Oke, klik yes dan klik tanda panah ini untuk membuat robot bisa melanjut ke halaman berikutnya. Setelah itu saya akan menciptakan sequence baru di website saya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita cipta proses. Oke. Pada menu, maksud saya pada bagian activities, saya akan mencari web browser yang akan saya drag ke proses yang ada di webpad. Oke, ini dia. Oke, website yang saya ambil tadi, ini website yang saya pakai. Saya akan copy URL-nya, saya akan masukkan pada dialog open browser. Jangan lupa untuk membuat tanda kutip pada bagian awal dan akhir. Di bagian do, saya akan drag dialog attack browser ke dalam do. Setelah itu, pada bagian activities, saya akan cari aktivitas bernama Excel application dan saya akan drag lagi. Oke. Pada menu desktop pada desktop saya akan saya buat lagi file yang untuk Microsoft Excel. Oke, ini dia. Saya klik properties untuk mencari lokasinya. Ini dia lokasinya. Saya kopikan dan saya pastikan pada Excel application scope. Nama dari kalian juga saya akan copy dan akan saya masukkan ke webpad. Oke. Saya akan beri tanda kutip pada bagian awal dan akhirnya. Untuk bagian do, saya akan buat aktivitas write rank. Ini dia. Saya akan menulis kolomnya. Saya kosongkan sel. Kemudian jika data scraping sudah dilakukan tadi, maka variabel sudah akan muncul. Ini dia variabelnya, itu extract data table. Oke, sehingga extract data table ini saya akan masukkan ke data table. Oke, akan extract data tabelnya. Kemudian jangan lupa untuk mengatur option headers-nya harus dicentang. Kemudian ada pada Excel harus dicentang juga visible-nya. Oke, jangan dicentang ya. Setelah itu sudah jadi robotnya. Ini dia. Sekarang saya akan close satu persatu Internet Explorer-nya. Oke.
Oke. Saya akan jalankan programnya dengan mengklik Run File. Oke. Robot sudah berjalan. Ini dia sedang masuk ke dalam website. Oke. Ini dia sudah masuk ke dalam website dan melakukan scraping dalam waktu 18 detik. Oke. Data yang sudah ditampilkan ada pada file ini. Kita lihat. Ini dia. Sudah terlihat nama barang dan URL beserta harga. Ini dia. Oke. Itulah percobaan saya untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan tools untuk penerapan teknologi RPA. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.